Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah was-sulhu wal hurriyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ibadallah hadirin kaum muslimin, sidang jamaah fardu Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan yang baik bagi kehidupan kita. Kalau kita mau selamat di dunia, bahagia di akhirat, tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Kata Rasulullah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang memang enggan, tidak mau dia masuk surga. Maka sahabat yang mendengar Rasul bersabda seperti ini lalu bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka bertanya, adakah orang yang enggan, tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Siapa kira-kira orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itulah orang yang akan masuk surga. Dan orang yang berpaling, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ibadallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dengan sekuat kemampuan kita, kita jauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
Ibadallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat perdamaian dan nikmat kemerdekaan. Dan ini harus kita syukuri. Perdamaian adalah sesuatu yang amat sangat baik, sesuatu yang amat sangat indah. Sering bapak-bapak kita di TNI menyebut damai itu indah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wassulhu khair. Damai itu adalah sesuatu yang terbaik. Adapun permusuhan itu sebaliknya, tidak enak. Jangankan dalam bernegara, dalam rumah tangga sekalipun. Kalau rumah tangga itu akur, rumah tangga itu baik, rumah tangga itu damai, maka anggota rumah tangga itu nyaman tinggal di rumah, betah tinggal di rumah, seisi rumah enak. Tapi kalau ada dalam rumah tangga itu tidak baik-baik saja, ribut, tidak damai, suami istri cekcok, ayah dan anak ribut, menantu dengan mertua tidak baik, maka tidak ada keindahan di dalam rumah tangga itu. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita masyarakat Aceh, hari ini bertepatan tanggal 15 Agustus adalah hari yang bernilai sejarah bagi kehidupan perjalanan kita, di mana kita memperingati Hari Perdamaian Aceh. Semoga perdamaian ini akan kita pelihara bersama-sama. Perdamaian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, kita pelihara agar hidup kita terus damai, terus dalam kedamaian. Barangkali masih ingat dalam kenangan kita betapa sulitnya ketika hidup dalam suasana tidak damai. Jangankan untuk kita beribadah, untuk mencari nafkah saja susah. Kita khawatir, kita was-was, kita cemas. Tapi begitu perdamaian ini diberikan oleh Allah kepada kita, maka semua kita merasakan kenikmatan ini. Lalu yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, lebih kurang 2 hari lagi sebagai bangsa kita juga akan memperingati hari kemerdekaan negara ini yang ke-80 tahun. Kita semua mengakui bahwa kemerdekaan juga adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat perjuangan pejuang-pejuang masa lalu, pahlawan-pahlawan bangsa. Ada pahlawan yang kita kenal sampai hari ini, tapi ratusan ribu bahkan jutaan pahlawan yang tidak dikenal namanya, tapi mereka berjuang untuk kemerdekaan ini. Dan tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu, Allah anugerahkan nikmat kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Maka sebagai bangsa, sebagai masyarakat, dan sebagai seorang muslim tentunya, kita jangan lupakan nikmat Allah berupa kemerdekaan ini. Patut kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Andaikan kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat itu kepada kalian. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, kata Allah,
Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar kepada kalian. Apa kabar itu? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur terhadap apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka sungguh kami akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh kata Allah, jika kalian ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka tunggu sajalah azabku amat sangat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, secara hati nurani kita mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia, selain hasil perjuangan para pejuang-pejuang dan pahlawan kita, maka kita mengakui ini adalah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau dulu nenek moyang kita berjuang merebut kemerdekaan, maka hari ini kita sebagai generasi penerusnya, kita harus bersyukur dengan kemerdekaan itu, dengan mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalaulah kita kebetulan sebagai pegawai negeri ASN, maka jadilah kita ASN yang baik, disiplin dalam bekerja, melayani masyarakat dengan paripurna dan lain sebagainya. Kalau kita kebetulan sebagai pedagang, maka bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini dengan baik? Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang jujur, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad adalah seorang pedagang, tapi beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana berdagang yang baik, berdagang yang jujur, tidak menipu pembeli, tidak mengurangi timbangan, tidak mengatakan yang asam menjadi manis, tidak mengatakan barang buruk lalu kita bilang baik. Berdagang yang jujur adalah bagian daripada mengisi kemerdekaan ini. Kalau sebagai pelajar, anak-anak kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan baik, maka itu adalah bagian daripada mengisi kemerdekaan. Maka andaikan di antara kita oleh Allah diberikan amanah pangkat dan jabatan sebagai pemimpin, bagaimanapun tingkatan pemimpin itu, maka mengisi kemerdekaan hari ini, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi masyarakatnya. Jangan menjadi pemimpin yang arogan, jangan dengan pangkat dan jabatannya justru menzalimi masyarakatnya. Lihatlah berita akhir-akhir ini, beberapa terakhir sekarang ini, di beberapa daerah masyarakatnya berdemo ingin menurunkan pemimpinnya karena dianggap pemimpinnya terlalu arogan dan menantang rakyatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakhiri khutbah hari ini, kita dengarkan hadis Rasulullah tentang bagaimana agar berdiri tegak sebuah bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Negara ini akan tegak kokoh berdiri, berdaulat kalau ditopang oleh 4 pilar di dalamnya. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, bi ilmil ulama. Ditopang oleh ilmunya para ulama, orang-orang alim, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang kalau bicara menyejukkan, bukan sebaliknya. Ironi, kalau ada seorang public figure, tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, kalau bicara justru membuat resah, asbun, asal bunyi, tidak dipikirkan matang-matang. Maka seyogianya para tokoh itu kalau bicara, dia pikirkan baik-baik, katakan sesuatu yang menyejukkan masyarakat.
Inilah perlunya ilmu para ulama-ulama kita. Lalu yang kedua kata Rasulullah, pilar yang akan menguatkan negara ini adalah wa bi'adlil umara, adilnya para pemimpin-pemimpin setiap levelnya, mulai daripada presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke kadus. Ini adalah pemimpin. Bahkan diri kita sendiri adalah pemimpin kata Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang dipimpinnya. Maka jadilah pemimpin-pemimpin yang adil, yang mengayomi masyarakatnya, yang ketika membuat sebuah kebijakan membuat maslahat bagi masyarakat, bukan justru memberatkan masyarakat. Lalu yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa bisakhawatil agniya, hadirnya orang-orang kaya yang dermawan. Setiap hari Jumat ada Jumat berkah. Jamaah dipersilahkan makan siang bersama di masjid ini. Ini tentu ada donatur. Ada orang-orang kaya yang dengan hartanya dia sisihkan, yang dengan kedermawanannya dia rela mengorbankan harta yang dititipkan oleh Allah. Maka orang-orang kaya yang dermawan adalah bagian daripada pilar untuk tegaknya sebuah bangsa dan negara ini. Dan yang terakhir kata Rasulullah, pilar agar negara ini berdiri kokoh dan berdaulat adalah wa bidu'ail fuqara, doanya rakyat jelata, doanya fakir miskin. Rakyat jangan dianggap sepele oleh para pemimpin. Tidak ada penguasa tanpa rakyat, tidak ada pemimpin tanpa rakyat yang dipimpinnya. Maka insya Allah kalau penguasanya, pemimpinnya baik kepada rakyatnya, rakyat juga akan baik kepada pemerintahan, kepada pemimpinnya. Bagaimana sikap baik rakyat kepada pemimpin? Selalu mengangkatkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cemburu barangkali kepada negeri tetangga kita, jiran Malaysia, yang kalau khatib itu setiap Jumat naik mimbar, didoakan para pemimpin-pemimpin itu dalam khutbahnya. Beginilah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau pemimpin-pemimpin itu baik, adil, maka insya Allah rakyat, orang-orang fakir miskin akan mengangkatkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga keempat pilar ini ada di negeri kita. Kita memiliki ulama-ulama yang dengan ilmunya menyejukkan kita. Kita memiliki para pemimpin yang dengan kekuasaannya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang membuat maslahat bagi rakyatnya. Kita memiliki orang-orang kaya yang dermawan dan rakyat ataupun fakir miskin yang selalu mendoakan, berdoa kepada Allah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga mendoakan para pemimpinnya dan mendoakan negeri ini supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang oleh Allah diberikan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.